Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kemudian kita meneruskan pembahasan yang telah lalu. Sebelumnya kita telah membahas tentang hadis bismillah dan alhamdulillah. Kemudian pembahasan yang kedua kita membahas tentang lafaz dari bismillahirrahmanirrahim. Dan selesai kita membahas tentang huruf ba yang ada di dalam bismillah. Kemudian lafaz isim, lafaz ismunnya dari bismillah. Kemudian sekarang kita membahas tentang lafaz Allah yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Kemudian musannif berkata, wallahu bermula lafaz Allah. Allah itu alamun. Itu adalah alamun, isim alam atau nama. Allah itu alamun, itu nama, suatu nama, ala dzati, atas satu zat, al-wajibil wujudu, yang wajib oleh adanya. Jadi apa itu Allah? Allah itu adalah satu nama atas zat yang dia itu wajib adanya. Kalau tidak ada zat yang wajibil wujud ini, tidak ada makhluk. Maka ini wajib adanya zat ini. Seandainya zat ini tidak ada, maka tidak adalah yang namanya makhluk. Tapi kalau makhluk ini tidak wajib adanya, bisa ada, bisa tidak ada. Tetapi ketika ada makhluk, ada yang diciptakan, berarti ada zat yang wajib adanya, dia yang menciptakan seluruh sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka ini zat wajibil wujud, namanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau meneruskan, wa wasfudz dzati bima ba'daha bayanun lil musamma. Kemudian kata beliau, wa wasfudz dzati, dan mensifatkan zat Allah, mensifatkan zat. Di situ tadi kan ada az-zat al-wajibil wujud, zat yang wajib adanya. Nah, jadi zat itu disifatkan dengan wajibil wujud. Wa wasfudz dzati bima ba'daha, bermula mensifatkan zat bima ba'daha, dengan sesuatu yang sesudahnya. Apa sesuatu yang sesudahnya? Yaitu al-wajibil wujud. Itu bayanun lil musamma. Kata beliau, itu adalah menerangkan bagi musamma, bagi yang diberikan nama tadi. Itu menerangkan bagi zat. La li'tibarihi fih, bukan bagi memandangnya itu sifat, fihi, pada itu zat. Jadi ketika disebutkan zat yang wajib adanya, di situ kata beliau bukan mengatakan bahwasanya zat itu, bukan menyebutkan bahwasanya zat itu adalah sifat. Nah, ini pembahasannya ke ilmu kalam ya, ke ilmu kalam, yaitu pembahasan apakah zat itu, apakah sifat itu ainu zat gitu,
pembahasan daripada ilmu kalam. Apakah sifat itu ainul dzat au ghairu dzat? Nah, ini pembahasan di ilmu kalam ya. Mungkin kita sedikit menjelaskan tapi tidak terlalu melebar. Itu pelajarannya nanti di ilmu kalam itu menerangkan yang lebih detailnya. Kalau kita di sini pannya adalah balaghah. Wa illa, dan jikalau tidak, lakanal musamma, niscaya jadilah musamma yang diberi nama itu, kalau zat itu berada, sifat itu sama dengan zat, niscaya adalah musamma itu yang diberi nama tadi majmu'az-zati was-sifati, kumpulan zat dan sifat. Menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah, sifat itu bukan zat. Sifat berbeda dengan zat, namun tidak terlepas daripada zat. Laisa munfakkan anil zat walaisa majmu'u zat was sifat. Nah, begitu. Jadi menurut ulama Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menolak daripada pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada memiliki sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengatakan ketika ada sifat ma'ani, maka sifat ma'ani itu berarti Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu berbeda dengan zat. Berarti ta'addudul qudama namanya. Banyak sesuatu yang qadim. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini mereka menolak pendapat, mereka itu menentang pendapat dari orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah sifat Allah, sifat Tuhan yang berwujud. Lalu mereka menolak bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu berbeda dengan zatnya. Tapi kesalahan mereka menafikan sifat ma'ani. Mereka bagus menolak orang-orang Nasrani yang mengatakan sifat itu bukan berbeda dengan zat. Tapi kesalahan mereka orang-orang Mu'tazilah, mereka menafikan sifat ma'ani namanya. Mereka menafikan sifat kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mengakui Allah Ta'ala bersifat qadirun, tapi qadirun dengan zatnya, bukan dengan sifat yang kudrat iradat itu, bukan. Itu pemahaman dari Mu'tazilah. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, mereka adalah ulama yang bersifat pertengahan. Mereka mengatakan sifat itu, mereka mengatakan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ghairu zat, bukan zat, tapi tidak terlepas juga dari zat. Sifat itu berbeda dengan zat, tapi sifat tidak terlepas dari zat. Nah, itu pembahasan ulama kalam. Untuk lebih jelasnya itu nanti pembahasan di pelajaran ilmu kalam. Kemudian kata beliau, walaisa kadzalik, dan tidaklah seperti demikian. Musamma itu bukanlah himpunan zat dan sifat. Zat berbeda dengan sifat. Bal hiya wahdaha, bahkan dia musamma itu wahdaha, dia sendirinya, yaitu zat. Bal hiya wahdaha, bahkan dia sendiri. Wakila, dan ada yang mengatakan, tapi ini kurang sahih ya, ma'as sifat, katanya zat itu besertaan dengan sifat. Nah, itu sedikit tentang pembahasan daripada perkataan musannif bahwasanya
mensifatkan zat dengan sesuatu yang sesudahnya itu bayanun lil musamma. Nah, itu menerangkan bagi musamma. Kemudian kita fokus kepada kitab. Baru pembahasan bismillah. Baru bismillah. Itu. Belum lagi masuk ke dalam ilmu balaghahnya. Baru bismillahnya saja. Kemudian kata beliau waktu ridho dan ditentang. Waktu ridho dan ditentang ala ja'lillahi alaman, atas menjadikan lafaz Allah itu alaman sebagai nama. Jadi ada yang tidak setuju bahwasanya Allah itu nama. Maksudnya tentang apa? Maksud daripada dia menentang itu apa? Bi anna wad'al alami bi izai dzatihi ta'ala far'u ta'aqqulihi. Dengan bahwasanya katanya, kata orang yang menentang ini, wad'al alami membuat nama, wad'al alami membuat nama bi izai dzatihi ta'ala dengan membetuli zatnya Allah Ta'ala, dengan membetuli zatnya Allah Ta'ala, far'u ta'aqqulihi itu cabang dari memikirkan Allahnya, zatnya, memikirkan zatnya Allah. Ketika katanya, ketika kita membuat nama bagi zat Allah Ta'ala, itu sama dengan katanya memikirkan zat Allah Ta'ala. Wala ta'aqula, dan tidak boleh memikirkan zat. Tidak boleh memikirkan zat Allah Ta'ala. Kan kata Rasulullah, la tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kan? Bertafakurlah pada apa yang diciptakan Allah, jangan kalian memikirkan tentang zat Allah. Fala wad'a, nah maka kesimpulannya tidak ada pembuatan nama kepada Allah Ta'ala. Kata yang menentang. Kemudian kata beliau ujiba, dan dijawab. Bita'aqulihi ta'ala bisifatihi, dengan boleh memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisifatihi, dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh memikirkan, mentafakkurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan sifat-sifatnya, kudratnya, dengan sifat iradatnya Allah Ta'ala, sama'nya Allah Ta'ala, basarnya Allah Ta'ala, itu bisa. Itu diperbolehkan, boleh untuk memikirkannya, mentafakkurkannya. Wal munfiyu ta'akkuluhu bikunhi haqiqatihi. Wal munfiyu, dan yang dilarang itu, yang dinafikan itu, yang tidak boleh itu, kata beliau ta'akkuluhu, yaitu memikirkan Allah, memikirkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bikunhi haqiqatihi, dengan kunhi haqiqatihi, dengan sebenarnya hakikat Allah Ta'ala, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah bentuknya, itu yang dilarang. Tapi kalau memikirkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, kemuliaannya, pemberi rezekinya Allah Ta'ala, nah itu kata beliau itu tidak dilarang. Yang dilarang itu memikirkan Allah Ta'ala, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah. Wa huwa ghairu lazimin, dan sedangkan memikirkan hakikat itu ghairu lazimin fi wad'il alam, itu tidak lazim pada pembuatan nama. Ketika ada nama, itu tidak lazim orang langsung memikirkan zatnya seperti nama itu. Contoh misal orang memiliki nama Soleh, apakah orang pasti mengatakan dia itu orang soleh, dia bagus
sifatnya, kelakuannya baik, karena namanya soleh. Tidak seperti itu kan. Bisa jadi namanya soleh, tapi pekerjaannya salah. Namanya soleh, tapi mencuri. Namanya soleh, durhaka, bisa jadi, nauzubillah. Itu kan. Bisa jadi namanya mungkin mujrimin. Mungkin namanya mujrimin, tapi kelakuannya bagus. Dia orang soleh, dia orang alim, bisa jadi seperti itu. Jadi nama itu tidak mesti menunjukkan hakikat orangnya. Kemudian kata beliau, ala annal wadi'a mutlaqan, di atas bahwasanya yang membuat secara mutlak, membuat nama itu secara mutlak, awal di ahadal ismi, atau yang membuat ini nama, yang menyebutkan ini nama, wahwallahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Allamahu li ghairihi, yang Allah ajarkan akannya, li ghairihi, bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Biwahyin, dengan wahyu, itu kepada para nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa'allama adamal asma'a kullaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan akan Nabi Adam nama-nama semuanya, termasuk daripada nama zat wajibil wujud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Diberitahukan kepada para nabi-nabi, kepada para rasul, kepada rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah kepada para sahabatnya, kemudian sahabat terus kepada murid-muridnya, sampai kepada kita yang jauh dari Rasulullah. Tempatnya kita mengetahui bahwasanya ternyata Tuhan yang menciptakan kita, yang zat wajibil wujud, ternyata namanya Allah. Siapa yang memberitahu? Itu Allah sendiri yang mengajarkan kepada makhluknya. Au ilhamin, atau dengan ilham. Kemudian berikutnya kata musannif, War-Rahmanur Rahim. Sekarang kita membahas lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. War-Rahmanur Rahim, dan lafaz Rahmanur Rahim itu ismani, itu adalah dua isim, bunya, yang dibina, yang dibentuk, lil mubalaghati, untuk mubalaghah, berlebihan, untuk berlebihan. Jadi maknanya sangat. Allah yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Fa'lan dan fa'ilun, itu adalah sigat mubalaghah. Mustaqani mir rahima, dia diambil, Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil min rahima, dari lafaz rahima yarhamu, ay min masdari dzalika, yakni daripada masdar yang demikian itu, rahima yarhamu, rahman, lalu dijadikan sigat mubalaghah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian warahmatu, kata beliau, warahmatu, rahmah itu apa? Rahmah itu riqqatun fil qalbi. Riqqatun fil qalbi, itu perasaan yang halus, fil qalbi, di dalam hati. Wan itafun, dan condongnya perasaan hati itu. Jadi ada perasaan lembut yang condong kepada yang lain. Itu namanya rahmah, sayang. Nah, ketika sayang itu, ketika hatinya itu condong kepada sesuatu, taqtadid tafaddula wal ihsana, yang menuntutlah dia, rahmah itu ketika dia condong hatinya ke sana, ada perasaan di dalam hatinya, maka taqtadid tafaddula, maka menuntutlah itu rahmat, tafaddula, akan melebihkan
yang lain itu, yang dia sayang itu, wal ihsana, dan berbuat baik kepada orang yang dia sayangi. Itulah namanya rahmah, sayang. Bukti sayang, dia melebihkan orang yang dia sayangi, dan dia pasti berbuat kebaikan bagi orang yang dia sayangi. Kemudian kata beliau, wa asma'uhu, dan bermula nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mumathilatu, yang menyerupai, lihadihi, bagi ini, al-mumathilatu lihadihi, yang menyerupai, lihadihi, bagi ini, rahmah ini, ma'khudatun, dia diambil, bi'tibaril ghayati, dengan memandang ghayati, yaitu hasilnya yang nampak. Apa? Allati hiya af'alun, yang adalah itu af'alun, yaitu af'al, pekerjaannya, hasil yang ada daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan surga, menghapuskan dosa, itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sayang. Dunal mabadi'i allati hiyan fi'alatun, bukan mabadi'nya, yaitu perasaannya itu. Allati hiyan fi'alatun, yang itu adalah infi'alat namanya, hasil infi'alat, bukan perasaannya. Jadi yang dimaksud Allah sayang itu adalah Allah berbuat baiknya itu. Bukan berarti seperti kita yang ada perasaan. Seperti itu. Listihalatil kaifiyatin nafsiyati alaihi ta'ala. Karena mustahil kaifiyat nafsaniyah namanya. Karena mustahil kaifiyati an-nafsaniyah alaihi ta'ala, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Parrahmatuhuna, maka rahmat di sini, majazun mursalun, itu adalah majaz mursal. Itu disebut dengan majaz mursal namanya. Di dalam ilmu bayan nanti ada namanya majaz mursal. Jadi min itlaqi ini apa? Min itlaqi syai' wa iradati syai'in akhar. Itu namanya majaz mursal. Disebutkan ini maksudnya beda, begitu. Jadi rahmat itu ada di sini maksudnya adalah majaz mursal. Disebut rahmat, rasa sayang, tapi yang dimaksud anil ihsan, berbuat baiknya itu. Bukan perasaannya itu. Sebagaimana ulama-ulama mentafsirkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jikalau kalian mencintai aku, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ulama bukan mengartikan mencintai, maksudnya Allah memberikan pahala, memasukkan ke dalam surga. Karena cinta itu juga kaifiyat an-nafsaniyah. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Au iradatihi, atau menghendaki kebaikan. Isti'malan, karena memakaikan lismis sabab, bagi nama sebab, fil musabbabi, pada yang hasil dari sebab itu. Artinya sebab Allah menghendaki, maka hasillah namanya itu kasih sayang. Ketika Allah menghendaki kebaikan, maka hasillah daripadanya kasih sayang itu. Kemudian kata beliau meneruskan, wal awwalu, yang pertama yaitu Rahman, ablaghu minas tsani, lebih mubalaghah, minas tsani, dari lafaz yang kedua yaitu Rahim. Kenapa? Li ziyadati binaihi,
karena bertambahnya binaihi bentuknya. Jadi bentuknya itu ada tambahannya di dalam Rahman itu. Hurufnya itu kan ada tambahannya. 1 ya. Ro, ha, mim, alif, nun. Kalau Rahim, ro, ha, ya, mim. Jadi kalau Rahman 5 huruf, Rahim 4 huruf. Ketika beda 1 huruf, maka di situ ada perbedaan juga, maknanya lebih daripada yang satunya. Kama fi qatta'a wa qata'a, sebagaimana pada lafaz qatta'a wa qata'a. Kalau qatta'a itu memotongnya, lebih banyak memotong. Kalau wa qata'a itu memotong biasa. Ada juga yang mengartikan qatta'a itu artinya mencincang. Kalau qata'a memotong. Nah itu. Kemudian wala naqdha, dan tidak membatalkan ini kaidah, dan tidak membatalkan ini kaidah bahwasanya kalaunya lebih banyak hurufnya maka itu lebih kalau lebih banyak hurufnya maka itu lebih bersengatan, lebih kuat, dan tidak membatalkan ini kaidah bihadirin wa hadirin, dengan lafaz hadirin wa hadirin. Ada lafaz hadirin wa hadirin. Kalau hadirin itu mubalaghah, tapi kalau hadirin itu tidak mubalaghah. Padahal kan kaidahnya tadi kalau lebih banyak huruf itu lebih mubalaghah. Nah, sekarang ada kalimat hadirin itu mubalaghah, sedangkan hadirin tidak mubalaghah. Nah, ini apakah ini membatalkan kaidah tadi? Kata beliau tidak. Kenapa? Li'adamit talaqi fil ishtiqaqi. Karena ketiadaan samanya bertemunya ia fil ishtiqaqi pada istiqaqnya, pada pengambilannya. Kenapa? Karena hadirun itu hadirun sigat mubalaghah, sedangkan hadirun itu isim fa'il. Beda. Kalau qatta'a dan qata'a itu sama fi'il madi. Tapi kalau hadirin dan hadirin itu beda. Ini satunya sigat mubalaghah, yang satu isim fa'il. Berarti lafaz ini tidak membatalkan kaidah bahwasanya bertambahnya huruf itu menambah akan mubalaghahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.